Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Lestari Amalia dari Fakultas Ilmu Kesehatan dengan Prodi Gizi kelas 1B. Di sini saya ingin membuat video project untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Woi, di bawah kenapa tuh? Sumpah. Kenapa sih? Gue belakang tadi bunyinya gede banget. Itu tuh. Sumpah. FN diduga sengaja menyalakan bom rakitan di jarak sangat dekat dengan kepalanya. Ledakan itu membuatnya mengalami luka serius hingga harus menjalani operasi di rumah sakit. Dia tulis begini, list of the things that I hate. Tentunya kita semua pasti sudah mendengar insiden yang baru saja terjadi beberapa minggu yang lalu, yaitu sebuah insiden pengeboman yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta. Insiden ini sangat-sangat mengejutkan kita semua. Kenapa? Karena pertama, insiden ini merupakan insiden pengeboman. Yang kedua, insiden ini terjadi di musola atau tempat ibadah umat Islam. Dan yang ketiga, setelah hasil penyelidikan, didapatkan informasi bahwa pelaku ini merupakan siswa dari sekolah tersebut yang otomatis pelaku itu masih remaja, teman-teman. Dan dari ketiga hal tersebut itu menarik banget untuk kita bahas tentunya. Dan kita akan mulai dari kronologi singkat kejadian tersebut. Jadi, insiden pengeboman yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta ini terjadi pada hari Jumat tanggal 7 November 2025 yang sangat-sangat bertepatan dengan pelaksanaan sholat Jumat di sekolah tersebut gitu. Lalu berdasarkan informasi yang didapatkan, ternyata terjadi 2 kali ledakan di musola dengan total korban 54 orang yang mencakup siswa, guru, dan juga staf sekolah SMA Negeri 72 Jakarta. Setelah insiden pengeboman tersebut terjadi, tim pejinak bom langsung ditugaskan untuk memeriksa tempat kejadian perkara. Dan saat pemeriksaan ternyata ditemukan 2 benda menyerupai senjata api, yaitu senjata laras panjang dan juga pistol gitu. Akhirnya 2 senjata yang ditemukan itu dibawa untuk diperiksa kembali dan akhirnya mendapatkan konfirmasi bahwa senjata yang ditemukan merupakan senjata mainan. Namun ditemukan hal yang menarik di 2 senjata api yang ditemukan, yaitu terdapat tulisan-tulisan unik seperti For Agartha, Welcome to Hell, dan juga 14 words. Yang sebenarnya kata-kata tersebut ditulis oleh pelaku dan apa maknanya? Maka dari itu, hari ini untuk video kali ini kita akan membahas tentang makna-makna yang ada pada pistol yang ditemukan di insiden pengeboman SMA Negeri 72 Jakarta. Untuk kata-kata yang pertama yang ditemukan adalah 14 words. Mengutip dari Tempo, 14 words ini merujuk kepada sebuah kalimat yang berbunyi, "We must secure the existence of our people and a future for white children." Slogan tersebut diciptakan oleh David Lane, anggota kelompok ekstrem kanan Amerika Serikat pada tahun 1980-an. Angka 14 sendiri merujuk pada jumlah kata yang terdapat pada kalimat tersebut. Dan semenjak itu, 14 words menjadi semacam slogan untuk neo-Nazi dan juga ekstremis kulit putih di Amerika dan juga di berbagai negara lain. Slogan 14 words atau 14 kata ini sering sekali digunakan untuk propaganda daring, grafiti, dan juga simbol-simbol. Yang mana 14 words ini disandingkan dengan angka 88 yang menjadi simbol untuk Heil Hitler. Kemudian kalimat kedua yang ditemukan di senjata api mainan tersebut adalah For Agartha atau untuk Agartha. Namun sebenarnya apa makna dari Agartha itu sendiri? Agartha sendiri digambarkan sebagai peradaban yang tersembunyi dari bumi dan juga digambarkan bahwa Agartha ini merupakan tempat yang ideal untuk seseorang tinggal dan memiliki peradaban yang sangat maju dan juga canggih. Dalam era modern, beberapa kelompok mengartikan Agartha sebagai tatanan dunia murni, yang mana tatanan dunia murni ini akan
hancur atau tidak seimbang ketika terjadi globalisme, imigrasi, dan juga keberagaman yang terjadi di bumi. Dan yang terakhir ada kata-kata yang berbunyi welcome to hell atau selamat datang di neraka. Sebenarnya, kata selamat datang di neraka ini belum memiliki konteks yang jelas, belum memiliki makna yang jelas. Namun, orang-orang berteori bahwa welcome to hell ini merujuk kepada pelaku yang kerap kali dirundung dan juga dijauhi semasa di sekolah. Sehingga sang pelaku memiliki kenekatan untuk melakukan perbuatan tersebut. Dan berdasarkan teori-teori ini, orang-orang menyimpulkan bahwa ini merupakan latar belakang yang mendasari terjadinya insiden pengeboman yang terjadi di SMA Negeri 72. Berdasarkan informasi terbaru, ternyata pelaku sudah berhasil siuman dan juga sudah diamankan oleh pihak berwajib. Kejadian ini merupakan hal yang sangat penting untuk dibahas dan juga dibenahi. Kenapa? Karena bagaimana bisa seorang remaja atau seorang pelajar mampu merakit bom sendiri dan juga menciptakan banyak korban. Ditambah motif dari insiden ini belum diketahui atau masih bisa dibilang abu-abu. Sehingga ini menjadi peran penting pemerintah dan juga pihak berwajib untuk terus mengusut kasus ini hingga tuntas dan juga tidak lupa untuk memberikan edukasi kepada pelaku dan juga siswa-siswi dan juga orang-orang sekitar tentang kejadian ini. Dari kejadian ini bisa dijadikan momentum untuk pemerintah dan juga pihak sekolah untuk mengevaluasi sistem pendidikan, terutama di sektor pendampingan mental dan juga literasi digital. Dan perlu diingat untuk tidak terbawa dengan isu yang mengatakan tentang agama supaya kehidupan kita menjadi jauh lebih tentram dan kejadian seperti ini tidak lagi terulang di masyarakat kita.